Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya kita diberikan segala berkah, kesempatan, kebahagiaan dan tentunya kesehatan. Hingga detik ini kita masih dapat menghirup udara bebas, kita masih dapat tersenyum dengan lebar, kita masih dapat bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang ada di tengah pandemi corona ini. Kembali hari ini Pasan akan menjelaskan terkait dengan agenda school visit. Ini adalah salah satu bagian lagi dari episode kita dalam pembelajaran bersama anak-anak di tengah pandemi. Kembali hari ini Pasan akan sampaikan bahwa kita sudah melewati beberapa bulan dari bulan Juli, Agustus, dan sekarang kita sudah memasuki bulan September. Hampir 3 bulan berjalan kegiatan pembelajaran dan alhamdulillah kita sudah melewati banyak hal dari orientasi, parents meeting, hingga home visit selama 1 bulan. Nah, alhamdulillah juga kita sudah dapat mendokumentasikan secara detail terkait dengan kegiatan home visit kemarin. Di sini Pasan akan terangkan terkait dengan apa sih rencana kedepannya. Tidak lupa banyak sekali masukan ke pihak sekolah terkait dengan kondisi-kondisi terkini dari anak-anak di rumah dan juga KBM yang terlaksana secara online di rumah masing-masing. Di sini kami mendapatkan informasi banyak sekali siswa yang mengalami stres atau juga gangguan terkait dengan psikisnya, terkait juga dengan perubahan-perubahan sikap dan sifat yang mendadak saat ini terkait dengan kejenuhan. Di sini pihak sekolah juga selalu berusaha untuk mencari terobosan dan kreasi-kreasi baru terkait dengan pembelajaran. Namun kembali kendala ketika daring, kita juga harus tetap berkoordinasi dengan orang tua di rumah. Bagaimanapun sekreatif apapun pembelajaran yang sudah disusun, jika orang tua tidak dapat mengikuti atau memaksimalkan waktunya karena juga bekerja, akan sangat sulit untuk terlaksana. Dari itu kita sudah menyiapkan suatu agenda berupa school visit, yaitu kunjungan langsung siswa ke sekolah. Bagaimana teknisnya? Mari kita simak. Atas dasar tadi, kita akan berkumpul di sekolah dengan banyak sekali persyaratan tentunya. Di sini kembali agenda ini bukanlah memindahkan kembali atau menormalkan kembali kelas seperti pembelajaran pada offline seperti sebelum corona ada. Tapi di sini kita hanya akan memaksimalkan beberapa pertemuan untuk kita dapat merefresh kembali motivasi dan semangat anak-anak dan juga kembali mengundang anak-anak untuk dapat tergerak dalam proses pembelajaran dan juga iklim pembelajaran. Kembali orang tua juga saat kesulitan untuk kembali memotivasi anak-anak untuk dapat bersemangat belajar di rumah. Jadi terkesan saat ini kita dihadapkan dengan titik jenuh yang ditemui oleh anak-anak di rumah, dan juga saat ini orang tua sudah mulai menyadari bahwa anak-anak sudah akan merasakan yang namanya under pressure dari flatnya kondisi atau momen-momen saat ini. Jadi titik jenuh ini yang akan kita selesaikan dengan cara pertemuan-pertemuan, walaupun tidak akan maksimal waktunya, tapi akan lebih kita maksimalkan dalam intensitas kebahagiaannya insya Allah. Nah, yang paling harus dicatat bahwa agenda ini bukanlah agenda wajib untuk setiap anak. Dan orang tua punya kesempatan dan juga hak untuk menentukan akan menyetujui atau tidak anaknya untuk mengikuti agenda ini. Karena apa? Orang tua saat ini terbagi akan 2 kelompok sebenarnya. Ada kelompok yang dapat memaksimalkan kelas online-nya dan dapat mendampingi anak-anak dengan baik dan juga tanpa kesulitan berarti. Ada juga orang tua yang sangat kesulitan dan membutuhkan bantuan dari guru-guru di sekolah terkait dengan pertemuan langsung dan juga peningkatan motivasi tadi untuk siswa-siswa. Nah, di sini kembali orang tua dapat menentukan setuju atau tidak dengan program ini. Dan setelah menyetujui apa yang harus dilakukan dan setelah tidak menyetujui apa yang harus dilakukan, Pasan akan bahas hari ini. Baik, jika orang tua
setuju. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah orang tua harus nge-print PDF terkait dengan form persetujuan dari sekolah yang sudah kita siapkan dan sudah kita kirim di grup WA, lalu menandatanganinya sebelumnya diberikan materai terlebih dahulu, lalu dibawa oleh siswa ketika jadwal school visitnya masing-masing. Dan tentunya setelah itu, setelah menyetujui dan setelah orang tua mengisi lembar persetujuan, saatnya untuk mempersiapkan diri anak dan juga diri kita. Yang paling harus dipersiapkan adalah keikhlasan. Kembali Pasan berharap semua orang tua yang sudah menyetujui, harapan Pasan adalah sudah dengan ikhlas dan dengan ridho dan tanpa keraguan lagi melepas anak-anak untuk belajar di sekolah. Dengan itu, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita dengan doa-doa terbaik kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Dari itu, niatkan kembali dan teguhkan lagi pendirian kita sebagai orang tua. Jika sudah setuju, pastikan tidak lagi ada keraguan, dan jika masih ada keraguan, Pasan lebih mempersilahkan untuk tidak jadi mengikutsertakan dalam agenda ini. Nah, tadi adalah untuk yang sudah menyetujuinya, dan apa yang harus dilakukan saat kita tidak menyetujui anak kita untuk mengikuti agenda ini. Jangan khawatir ayah bunda, kami sangat berharap untuk ayah bunda tidak sungkan saat menyatakan bahwa tidak menyetujui program ini, karena memang program ini pun tidak kita wajibkan. Dari itu, saat kita tidak menyetujui anak kita untuk bergabung dalam kegiatan ini, tidak khawatir karena online kelas atau daring akan tetap dilaksanakan setiap harinya seperti biasa. Jadi bedanya hanya akan ada jadwal untuk offline bagi siswa-siswa yang disetujui untuk mengikuti program school visit ini. Dari itu kembali harapan Pasan tetap positif dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun dan dalam keputusan apapun. Baik itu yang menyetujui, itu yang tidak, tetap saja akan semuanya baik jika kita lillah atas nama Allah dan atas izin Allah kita memutuskannya, dan atas keyakinan kepada Allah kita juga melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik, langsung saja Pasan akan menjelaskan terkait seperti apa sih agenda school visit kita. School visit ini akan diadakan mulai tanggal 7 September 2020, yaitu hari Senin ini. Dari itu, kami fasilitator akan merekap data siswa yang disetujui untuk mengikuti kegiatan ini, lalu akan membaginya menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok itu terdiri dari kelompok yang berisi 3 orang siswa dalam satu kelompoknya, atau kami sebut dengan satu sesi. Satu sesi akan berlangsung selama 2 jam. Dan 2 jam itu akan diisi oleh pembelajaran KBM dan juga tentunya kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan motivasi siswa untuk lebih bersemangat lagi menjalani kegiatan hariannya. Di sini Pasan akan jelaskan bahwa setiap hari akan ada 2 sesi. Ya, 2 sesi itu akan berlangsung dari pukul 7:30 hingga pukul 9:30. Lalu akan dilanjut dengan sesi kedua di pukul 10 hingga pukul 12. Di sini kembali kami sampaikan bahwa 2 sesi itu akan terisi oleh 3 anak dan 3 anak. Dari itu akan ada 6 anak setiap harinya yang hadir tapi tidak bersamaan. 3 anak di sesi pertama hadir, lalu di setengah jam kemudian setelah ketiga anak yang lainnya pulang akan datang lagi 3 anak untuk datang ke sekolah melakukan school visitnya. Dari itu tidak akan banyak kontak fisik dan juga tidak akan banyak kerumunan di dalam kegiatan ini. Kembali bahwa ayah bunda kami sangat meminta perhatiannya terkait dengan antar jemput. Diharapkan tidak menggunakan antar jemput lewat mobil angkutan, karena angkutan pelajar saat ini kami larang untuk beroperasi di kegiatan school visit ini untuk menghindari kerumunan siswa dan juga kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari itu kami harapkan sekali untuk anak-anak diantar jemput oleh orang tuanya langsung terkait dengan kegiatan ini, dan dipastikan mohon untuk ayah bunda datang ke sekolah lewat gerbang samping. Nanti kami akan sediakan juga protokol kesehatan di gerbang samping dan tidak untuk ayah bunda masuk ke dalam lingkup sekolah. Jadi lingkungan sekolah akan disterilkan hanya untuk anak-anak dengan jadwal school visitnya masing-masing. Jadi di situ pun kami harapkan ayah bunda dapat bekerja sama untuk menjemput 5 menit sebelum pulang, jam pulang, dan juga datang siswa 5 menit sebelum kehadiran atau jadwal kehadiran masing-masing. Di sini sih kembali dioptimalkan sebaik mungkin untuk disiplin dalam
ketentuan waktu karena kami tidak mengharapkan ada kerumunan di gerbang utama nanti. Nah, di sini kami harapkan anak-anak sudah menggunakan protokol yang sudah kita ketahui itu sendiri di masa pandemi ini. Silakan anak-anak dipastikan memakai masker dan juga membawa hand sanitizer, lalu juga boleh menggunakan face shield, dan kami harapkan juga anak-anak selalu diingatkan untuk rajin mencuci tangan dan pastikan kebersihan anak-anak, dan juga yang paling penting adalah cek suhu badan anak sebelum berangkat sekolah. Di sini kami juga akan melakukan pengecekan di gerbang sekolah, dan harapan kami orang tua tidak pulang terlebih dahulu ketika anak-anak akan dicek suhunya. Karena ketika anak-anak sudah di atas suhu yang distandarkan untuk mengikuti kegiatan ini, maka anak-anak akan dikembalikan untuk pulang. Nah, di sini kembali orang tua kami harapkan dapat lebih aware terkait dengan protokoler kesehatan tersebut. Di sini harapan kami sebagai guru-guru pun kami akan menyambut dengan hangat kehadiran anak-anak di sekolah, dan pastikan juga kami pun akan melakukan yang terbaik dalam bentuk perlindungan kesehatan anak-anak. Kembali bahwa agenda school visit ini pun akan kami berikan suatu materi-materi yang terkait dengan life skill yang tidak dapat kami sampaikan lewat online dan juga tidak dapat kami lakukan secara daring. Di sini ada beberapa life skill dan juga ketentuan-ketentuan terkait dengan materi di kelas 1 yang dapat kami lakukan secara offline, dan school visit adalah momen tepat untuk melakukannya. Kami ingatkan juga terkait anak-anak harus sudah membawa alat tulis dan hal-hal pribadi masing-masing. Menghindari kontak fisik dari benda-benda yang akan ditukar pinjamkan. Kita berharap dari botol minum, alat makan dan lain-lain sudah diberikan atau dibawa masing-masing dengan kapasitas juga kita sudah berikan nama di antaranya. Dari itu diharapkan juga kita akan mengurangi kontak-kontak terkait dengan hal-hal yang kita tidak inginkan terkait dengan benda-benda. Di sini uang pun kami tidak harapkan untuk dibawa, dan kembali untuk snack bisa disiapkan dari rumah. Lalu untuk kelas 1 khususnya di 2 minggu ini di jadwal pertama atau kita bilang kloter pertama untuk school visit adalah untuk agenda-agenda terkait dengan outbound dan life skill. Dari itu kami harapkan orang tua mempersiapkan baju ganti dari rumah dan kresek untuk baju basah, karena kita akan mulai agenda dengan agenda-agenda fun day. Kembali untuk anak-anak kami persilakan untuk datang dengan baju bebas, tidak menggunakan seragam sekolah, dan kami harapkan untuk kelas 1 sudah menggunakan kaos bebas saja, karena di agenda kita kami sampaikan bahwa adalah untuk program-program outbound. Dari itu tidak menggunakan kemeja atau baju muslim terlebih dahulu, tapi tetap syar'i dan menutup aurat untuk akhwat tentunya. Dan di sini Iwan pun kami tidak harapkan menggunakan celana pendek ya, dan harapan kami sudah dapat menggunakan sendal gunung untuk aktivitas ini, tidak menggunakan sepatu. Baik, Pasan akan sampaikan juga bahwa terkait dengan kegiatan ini, dokumentasi akan kami sedikit kurangi untuk kami share di grup internal kelas, karena dokumentasi akan kami share insya Allah ke orang tua masing-masing dari siswa. Di sini kembali bahwa kapasitas kita juga harus tetap memperhatikan beberapa hal teknis dan formalitas dalam kegiatan ini. Kembali 2 jam akan sangat kami maksimalkan, tidak hanya untuk dokumentasi, jadinya akan kami fokuskan untuk lebih dekat dengan anak-anak dan juga mengobservasi banyak hal terkait dengan targetan pembelajaran. Lalu Pasan sampaikan bahwa agenda ini akan berlangsung selama 2 pekan. Dari itu, setiap siswa yang sudah disetujui untuk mengikuti agenda ini akan bertemu di sekolah atau datang ke sekolah untuk mengikuti agenda ini 2 pekan sekali. Dari itu diharapkan selama 1 bulan akan ada 2 pertemuan untuk kita merefresh kembali pertemuan dengan anak-anak dan mereview kembali motivasi-motivasi yang mungkin selama daring terhambat. Kembali ayah bunda, kami sampaikan bahwa izin dari ayah bunda adalah suatu hak yang sangat mutlak dan juga sangat fundamental untuk kami dapatkan. Dari ini kembali, saat ayah bunda merasa ragu, tidak nyaman, masih terbebani dengan perizinan tersebut, tidak sungkan untuk tidak mengizinkan. Pasan sampaikan berikut, karena dari sekolah pun sangat tidak mewajibkan. Dari itu siapapun yang merasa tidak
merasa nyaman dan juga terbebani dengan mengizinkan anaknya berangkat atau malah ada keraguan, cenderung keraguan itu datangnya dari setan. Dari itu Allah sangat tidak suka dengan yang namanya keraguan yang dipaksakan. Dari itu yakinkan dulu diri kita sebagai orang tua, pastikan dulu kita sebagai orang tua yakin, dan saat kita sudah yakin kepada Allah, anak-anak akan berangkat, ikhlaskan mereka untuk berjuang dan menuntut ilmu. Dari itu insya Allah hal yang terbaik akan datang untuk kita semua. Kita berdoa terus untuk kebaikan semuanya. Insya Allah guru-guru dan pihak sekolah pun sangat berjuang, apapun yang kita kerahkan, segala rupa hal yang akan kita pikirkan ke depannya pun kita tidak tahu akan seperti apa hal-hal yang akan terjadi ke depannya, tapi kita selalu berikhtiar yang terbaik dan yakin kepada Allah bahwa Allah ada untuk kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda school visit ini insya Allah akan terlaksana Senin 7 September 2020. Sampai jumpa di sekolah untuk anak-anak soleh-soleh Hafasan dan Burika Buratna. Kembali kelas 1 akan jadi momen yang sangat hebat dan penting untuk kita, bahwa kita adalah kelas 1 pertama yang mengalami masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.